Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat berjumpa lagi dengan saya Siti Romla dalam tutorial e-Rapot MTSN 1 Bandar Lampung. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana guru mata pelajaran menginput nilai di e-Rapot MTSN 1. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, seperti biasa, masukkan user ID, kemudian masukkan password. Setelah itu, klik login. Nah, kita akan sampai di ruangan untuk menginput mata pelajaran. Nilai mata pelajaran, menginput nilai mata pelajaran. Kemudian karena kita mau menginput nilai, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah klik nilai. Nah, di sini akan muncul data kelas di mana kita sebagai guru di kelas-kelas tersebut. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah menentukan KKM ataupun kriteria ketuntasan minimum. Caranya adalah klik aksi gambar pena biru, kita klik, kemudian tentukan KKM-nya. Semakin tinggi KKM, maka nilai B juga akan semakin tinggi. Sekarang nilai KKM untuk mata pelajaran bahasa Arab kelas 8 adalah 64. Kemudian bobot RPH juga harus ditentukan. RPH adalah rata-rata penilaian harian. Di sini kami sudah bermusyawarah dengan kelompok guru mata pelajaran bahasa Arab. RPH-nya ditentukan sebanyak 70%. Jadi kemudian bobot pasnya tidak usah dirubah. Seandainya di sini 60%, meskipun tertulis 30 harusnya 40 tidak usah dirubah. Nanti akan terubah secara otomatis. Jadi saya tadi gunakan adalah bobotnya adalah 70. Kemudian setelah menentukan KKM dan bobot, kita klik simpan. Maka secara otomatis KKM akan berubah. Perlu diperhatikan bahwa KKM mata pelajaran ditentukan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran. Karena KKM ini berlaku untuk seluruh kelas dalam semua tingkat di MTSN 1 Bandar Lampung. Jadi kalau misalnya KKM-nya 64, maka ini berlaku untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Setelah bobot KKM ditentukan, kemudian langkah berikutnya adalah klik input nilai. Nah, setelah klik input nilai, di sini memang sudah ada nilainya, akan tetapi ini bisa ditimpa ataupun diganti. Caranya adalah anggap saja ini kosong ya. Langkah berikutnya adalah upload nilai. Saya ulangi dari awal. Pertama, ketika kita mau menginput nilai, langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan KKM dan bobot dengan cara mengklik aksi. Kemudian setelah melakukan perubahan di edit KKM dan bobot, kemudian klik simpan. Setelah itu menuju ke input nilai. Kemudian upload nilai. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada choose file
untuk menyisipkan blanko nilai, kemudian download format untuk mendapatkan template dari mata pelajaran yang kita ajarkan, kemudian simpan untuk menyimpan. Dan kita klik download format. Nah, download format kita buka. Nah, ini adalah template hasil dari download format yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian ini adalah kolom-kolom yang disediakan oleh e-rapot kita untuk dimasukkan nilai-nilai mata pelajaran. Nah, di materi kita tentukan materinya adalah misalnya mengenalkan diri sendiri. Kemudian mengenalkan atau mengenal lingkungan sekolah dalam bahasa Arab. Nah, misalnya materinya ini. Silahkan dikopikan seluruh materinya sampai dengan akhir nama dari kelas yang bersangkutan. Nah, yang diberi tanda kuning tidak usah dirubah. Kemudian nilainya silakan ditentukan, misalnya di sini saya beri nilai 90. Silakan diberikan nilainya, dimasukkan semuanya. Kemudian materi keterampilannya misalnya menyebutkan alamat rumah dan benda-benda di sekitar lingkungan sekolah. Nah, silahkan materi keterampilannya juga dikopikan ke seluruh kolom sampai dengan nama terakhir. Kemudian klik paste. Nah, silakan berikan nilai proyek, nilai praktek, dan portofolio. Di sini tersedia, ini penilaian harian 1. Dan di sini tersedia banyak sekali penilaian harian, nanti disesuaikan saja berapa penilaian harian yang Bapak Ibu sekalian ambil. Sampai di ujung sekali. Nah, penilaian pas misalnya di sini saya beri nilai 60. Begitu juga sampai dengan terakhir. Ini seharusnya kosong karena tadi karena tadi sudah terisi maka di sini terisi. Kalau misalnya Bapak Ibu download dan belum pernah mengisi, maka di sini akan terisi kosong, tidak ada isinya. Nah, supaya tidak mengganggu. Yang kuning ini sekali lagi agar tidak isi data karena dia akan terisi data secara otomatis. Baik, penilaian pas sudah, penilaian keterampilan dan pengetahuan sudah. Saya ini ambil contoh satu saja. Karena untuk penilaian harian 2, 3 dan seterusnya itu akan sama. Kemudian saya save. Cara men-save-nya adalah dengan klik save as. Letakkan di direktori ataupun tempat yang mudah diingat. Misalnya saya yang mudah diingat adalah di download. Save as type-nya, lihat di sini perhatikan, ini harus dirubah dari web page menjadi Excel 97 2003 workbook. Sekali lagi, dari web page dirubah menjadi Excel 97 2003 workbook. Kemudian beri nama nilai 8CO.
Oke, misalnya saya simpan di My Document. Kemudian save. Ingat, simpannya di My Document dengan nama nilai 8C. Oke. Kemudian saya close. Kemudian saya kembali lagi ke laman e-rapot. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan berikutnya adalah mengupload nilai dengan cara choose file, menentukan lokasi file yang akan kita upload. Saya tadi menyimpannya di download, kemudian dengan nama nilai. Nilai 8C, oke kalau nggak salah tadi ya. Kita cari by date aja. Oh ini dia di My Document ternyata. Baik, setelah ketemu filenya, kemudian klik open. Nah, di choose file akan terlampir nama file yang sudah kita pilih, kemudian klik simpan. Oke, klik lagi simpan 2 kali. Nah, seperti ini hasilnya. Kita akan bisa melihat hasilnya itu di wali kelas. Kalau di tampilan kita hanya tampilan seperti ini. Selamat mencoba, mudah-mudahan ini bisa menambah kemampuan kita. Sekian dari saya untuk tutorial kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.